Kalau kita merasa susah, berarti kita tidak ikhlas dalam berdakwah. Sampai saya mengatakan, kalau saya dipanggil orang kaya itu berarti meringankan orang miskin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habib, setelah sekian lama berdakwah di dunia di bidang ini, makin kesini sebenarnya makin mudah atau makin susah? Kalau kita merasa susah, berarti kita tidak ikhlas dalam berdakwah. Susah dan mudah itu tidak bisa kita tidak bisa kita istilahnya apa ya? Kita hukumi bahwa ini susah, ini mudah. Ya sudah, dakwah itu seperti itu, lakukan aja. Ya, kadang memang kita merasa susah, kadang merasa mudah. Susahnya kenapa? Sekarang ini dakwah tidak seperti dahulu. Keseriusan orang itu untuk menerima ilmu ini tidak seperti dulu. Karena dengan tambahnya mudah kita ini mendapatkan ilmu ustadz, teknologi yang luar biasa, di rumah aja kita bisa buka, bisa dapat ilmu ini, itu orang lebih menggampangkan. Jadi seperti dakwah kita sekarang orang lebih menggampangkan. Kalau zaman saya kecil dulu, saya lari kemana ke tempat ustadz, saya bawa buku, saya bawa pulpen, saya bawa ikhtiarnya itu berat. Di situ malah justru hasilnya bagus. Karena kenikmatan Allah berikan kepada kita, malah justru mesti kita ini kan lebih semangat, tapi tidak lebah kendor. Lebah kendor. Ya, itu tambah ke sini itu tambah sulit sebetulnya untuk menerapkan sesuatu amalan yang diajarkan Allah dan Rasulnya Muhammad. Kenapa? Karena media yang terlalu vulgar ini tadi. Jadi semua orang, dulu maksiat kita harus pergi satu tempat. Sekarang dari kamar kita sendiri bisa maksiat dengan media yang ada itu. Na'udzubillah min dzalik. Tapi wajib kita syukuri. Ya kalau kita pakai media itu untuk taat, untuk dakwah ya bisa juga. Jadi bukan kita. Jadi seperti kita ini sekarang, kita kan disebarkan. Akhirnya orang juga ikut mendengarkan, orang ikut ini. Itu juga kita syukuri, ini kita syukuri media. Insya Allah itu. Kalau Habib sendiri tadi melihat perubahan yang dulu di saat awal mulai berdakwah, saat sekarang, hal-hal apa yang Habib lakukan dengan adanya perubahan tantangan yang dulu dan sekarang terjadi? Maksudnya saya kurang paham. Ya, otomatis kan ini dulu Habib seperti itu. Ya. Ini sudah beda lagi caranya. Nah, proses mengadaptasi kondisi seperti sekarang ini berjalan dengan sendirinya. Berjalan dengan sendirinya. Tidak ada satu kayak persiapan. Tidak. Saya tidak pernah membuat persiapan apapun. Saya selalu menjalankan ini ya mengalir gitulah. Istilah Jawa, dadio banyu ning ojo kintir. Arti dalam bahasa Indonesia, jadilah Anda air. Tapi jangan Anda itu ikut arus. Gitu. Air itu diminum siapapun tetap namanya air. Air diminum Bapak Presiden ya air. Air diminum rakyat ya air namanya. Air diminum orang yang mabuk tetap namanya air. Dan semua minum air ini tidak berubah air itu. Dan manfaat. Itulah orang yang dakwah. Dia harus jadi air. Dimanapun dia itu diterima. Siapapun bisa menerima dan siapapun bisa merasakan kenikmatan air tersebut. Berarti saat ada tawaran atau undangan bagi Habib, apa yang menjadi langsung iya saja atau ada pertimbangan? Ya, setiap ada tawaran acara, sholawat dan sebagainya, pertimbangan saya satu, yang pertama, politik. Tidak ada terselipi politik macam-macam, saya tidak suka. Apalagi dalam pilkada, pilpres, dan ini di saat-saat itu saya menyingkir. Kecuali yang memanggil orang-orang rumahan dan saya kasih syarat. Saya tidak mau ada orang-orang politik yang hadir. Karena saya tidak mau dikotori acara saya ini dengan kampanye dan sebagainya. Satu itu. Di antaranya itu. Jadi samping itu juga manfaat dan madorot. Itu juga kita harus cek juga. Saya kalau mendatangi ke tempat ini manfaat saya apa? Oh manfaatnya itu begini. Oke. Kita lihat dari sekian orang yang mengundang. Di waktu yang bersamaan. Kita lihat mana yang lebih manfaat. Ya itu manfaat. Kalau saya mendatangi undangan Ustadz Ali, karena Ustadz Ali itu sebagai tokoh di sana, Ustadz Ali mempunyai murid sekian banyak. Sama saya diundang sama misalnya Abdullah, dia bukan seorang tokoh dan tidak punya murid.
Bukan dia tidak manfaat, tapi manfaat ke Ustadz Ali ini lebih banyak. Itu saya dahulukan. Nanti Abdullah baru yang kedua. Tetap kita terima, tapi yang kedua kita ambil yang manfaat. Kadang orang cemburu di situ. Habib saya ini maunya dipanggil sama pejabat katanya. Tidak mau sama rakyat. Bukan masalah pejabat dan rakyat. Orang ini, pejabat ini, dia mempunyai penduduk sekian banyak di kota itu. Nah, dengan adanya saya bersama dia, rakyat itu akan datang dan saya bisa menyampaikan dakwah bersama pejabat itu tadi. Pejabat menyampaikan program-program pemerintah, saya menyampaikan program-program akhirat. Itulah maksud saya. Jadi kadang orang udah, wah maunya dipanggil orang kaya. Ada orang yang mengatakan begitu, Habib saya itu tidak mau sekarang dipanggil sama orang miskin, maunya orang kaya. Saya bilang, oke, kamu punya cemburu itu karena kamu itu ingin mengundang saya, tapi kamu tidak mampu kan? Sebetulnya saya tidak mengharuskan Anda memanggil saya dengan membayar. Saya itu bukan orang bayaran. Saya tidak pernah pasang tarif. Saya tidak pernah pasang apa. Orang kasih ya silahkan. Orang tidak kasih saya tidak boleh marah. Itu bukan tugas saya untuk meminta. Ya, waktu itu. Jadi orang ada yang mengatakan seperti itu. Sampai saya buktikan kepada mereka ya walaupun itu tidak baik. Anak tukang becak mau khitan. Waktu itu mengundang saya. Saya bilang kamu yang ngundang saya. Kamu harus nyiapkan tempat parkir. Harus nyiapkan background apa. Panggung. Sound system ini mahal semua. Karena yang datang ribuan. Puluhan ribu masa mau pakai sound system musola. Kan harus sound system yang khusus. Dan panggung ada ini. Akhirnya saya buat cara gimana Pak. Anda mau khitankan anak Anda. Mau ngundang saya. Oke besok saya buat acara pagi aja. Saya malam ada di tempat ini, kamu kan di tempat yang sama. Kita buat acara di rumah kamu, snack nanti dari kita, sound pun dari kita yang kecil-kecil. Bukan tapi tidak usah undang orang banyak. Alhamdulillah juga jalan. Hal seperti ini sama orang-orang yang iri tidak diberitakan. Jadi beritanya tuh Habib saya dipanggil orang kaya aja maunya kan gitu. Tapi saya tidak apa-apa, memang mereka tuh ada rasa cemburu lah. Sampai saya mengatakan kalau saya dipanggil orang kaya itu berarti meringankan orang miskin. Kok bisa, Habib? Kamu kan ingin mendengarkan sholawat. Daripada kamu mendatangkan son, kamu mendatangkan Habib saya, biaya banyak, kamu datang sendiri di situ tanpa biaya cuma 3.500, kamu merasakan yang sama. Biar dibiayai orang kaya-kaya itu aja. Kamu rasanya orang yang punya acara itu malah tidak tenang, malah justru tenang orang yang datang. Loh saya kepingin anak saya itu dipeluk sama Habib waktu qiyam, kan ada waktu halal qiyam. Ingin tasmiyah anak, silahkan dibawa di acaranya siapapun. Saya akan gendong anak kamu. Tidak apa-apa Habib, tidak masalah itu acara saya. Jadi saya minta orang yang mengundang saya, dia tidak mengatur saya. Saya yang akan mengatur acara itu. Walaupun ada aturan dari dia juga yang saya lihat, oh ini cocok. Tapi nanti kalau ada orang yang ingin menitipkan anaknya untuk didoakan di acara itu, saya akan pangku anak itu, saya akan gendong anak itu. Dan orang-orang yang dibawa, orang-orang tua yang tidak mampu itu lihat anaknya digendong Habib Syekh, bangga luar biasa. Saya bilang, foto yang dipasang di rumahnya. Itulah namanya tulus surur lah, supaya orang. Jadi saya mengatakan, Anda justru ringan. Kalau Anda ngundang Habib saya malah mumet nanti banyak utang sana utang sini. Bukan untuk Habib saya karena ini fasilitas untuk orang yang sekian banyak itu tidak gampang. Terima kasih banyak untuk cerita pengalaman dakwahnya karena pasti mungkin ada yang juga ingin saya bisa bermanfaat, seluas manfaat yang telah Habib berikan dengan kegiatan selama ini. Satu terakhir mungkin pesan apa yang ingin yang bisa Habib sampaikan buat orang yang ingin misalnya saya ingin juga bisa bermanfaat melalui dakwah dan lain-lain. Untuk orang yang mengundang ini. Siapapun, saya ada anak muda yang saya juga ingin bisa seperti Habib. Oh, itu sangat saya doakan, saya dan sangat gembira kalau ada orang yang bisa meneruskan risalah ini. Yang saya pesankan kepada anak-anak muda yang ingin seperti itu, saya tidak harus mereka seperti saya. Mereka harus lebih baik dari saya. Dan saya bukan orang yang baik. Tetapi saya menginginkan orang-orang di sekitar saya itu adalah orang-orang yang super baik. Anak-anak muda saat ini saya sangat dukung untuk bagaimana menjadikan dakwah ini menjadi indah. Jangan dakwah itu menakutkan. Ayo Anda jadi orang anak muda, jangan emosi aja. Ajaklah mereka ini dengan kasih sayang. Sebagaimana Anda mendakwahi pacar-pacar Anda. Kita akan bicara tentang ini lagi di episode selanjutnya. Masih bersama di Sapa Habib Syekh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.